Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat terjadi tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalammu, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom. Selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh, Yeshua Al-Masih Elohim, Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas sampai pada hari ini, itu semua oleh anugerah, oleh kasih Tuhan yang tidak terbatas bagi kita, yang menopang kita, yang menyembuhkan sakit penyakit kita, yang kasih setianya, bahwasanya kasihnya untuk selama-lamanya, dan rahmatnya selalu baru setiap hari kita rasakan. Saudara terkasih, pada hari ini senang sekali saya dapat jumpa lewat udara. Saudara terkasih, bincang-bincang santai. Saudara terkasih, saya mau bersaksi karena saya, saudara terkasih, beberapa hari ini tidak bisa live lewat udara karena kesehatan yang terganggu, saudara terkasih, di mana saya harus dalam perawatan karena mengalami sakit penyakit, saudara terkasih, semuanya oleh seizin Tuhan, saudara terkasih, di mana saya mengalami gangguan pada ginjal, yaitu pada ginjal sebelah kanan, dan mengalami radang infeksi pada saluran kemih. Biarlah semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menyembuhkan kita, untuk menolong kita, saudara terkasih. Semuanya adalah seizin Tuhan, agar saya lebih lagi merendahkan hati, merendahkan diri di dalam takut akan Tuhan. Saudara terkasih, biarlah semua keadaan apapun yang kita alami, semuanya kembali untuk guna hormat kemuliaan Bapa Yahweh Yeshua Al-Masih Elohim, Yesus Kristus Tuhan, firman-Nya yang hidup. Saudara terkasih, pada hari ini saya mau berbagi-bagi firman yang hidup dan berkuasa bagi kita. Itulah yang menguduskan kita, yang menyucikan kita, yang memampukan kita untuk beroleh sukacita, damai sejahtera. Sebab firman itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Firman itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Saudara terkasih,
di mana kita sebagai anak-anak Tuhan harus datang kepada Dia, datang kepada firman-Nya, dan Roh Kudus yang dibagi-bagikannya bagi kita adalah Roh Kudus yang memberikan kita penghiburan, memberikan kita kekuatan, membawa kita masuk ke hadirat Tuhan. Jika kita merendahkan hati, merendahkan diri, saudara terkasih, selalu hidup takut akan Tuhan, dan kita mengucap syukur atas segala apapun yang kita alami, karena semuanya itu, saudara terkasih, adalah ujian. Cobaan itu datangnya bukan dari Tuhan, saudara terkasih, tetapi di mata Tuhan cobaan itu seizin Tuhan dan menjadi ujian bagi kita agar iman kita diuji di dalam perapian bagaikan emas yang murni, emas yang murni yang dibakar di dalam api, yaitu iman kita yang sungguh berharga di mata Tuhan. Saudara terkasih, agar kita anak-anak Tuhan beroleh kehidupan, beroleh anugerah, dan beroleh mahkota kemuliaan. Saudara terkasih, baiklah saya akan membacakan firman pada sore hari ini. Saudara terkasih, saya akan membaca Yakobus 2 ayat 1, saudara terkasih, di mana kita sebagai anak Tuhan jangan memandang muka, saudara terkasih, dalam melakukan iman kita, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika kita memandang muka, kita berdosa, saudara terkasih, sehingga kita berdosa di dalam firman itu untuk seluruhnya, saudara terkasih. Firman Tuhan Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab kita, jika ada orang masuk ke dalam kumpulan dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan duduk di tempat yang baik ini, sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini di dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang yang dianggap miskin oleh dunia untuk menjadi kaya dalam iman dan untuk menjadi ahli waris dalam kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan menyeret kamu ke pengadilan? Saudara terkasih, firman Tuhan, saudara terkasih, jangan kita memandang muka, saudara terkasih, dalam melakukan kasih kita, melakukan iman kita, saudara terkasih. Jika kita memandang muka, saudara terkasih, kita melakukan perbedaan, saudara terkasih, melakukan penghakiman dengan hati kita yang jahat, saudara terkasih. Jangan karena kita melihat orang kaya, saudara terkasih, kita menghormatinya. Tetapi jika kita melihat orang yang miskin, saudara terkasih, kita menganggap dia rendah, dia tidak berguna, kita merendahkan dia, saudara terkasih. Karena apa, saudara terkasih? Bukankah Tuhan
memilih orang yang miskin yang dianggap dunia supaya mereka kaya di dalam iman untuk memperoleh janji Allah, yaitu kerajaan Allah yang kekal bagi Dia yang mengasihi kita. Dan bukankah orang kaya yang telah menindas kita, menghakimi kita, saudara terkasih? Jika firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, tetapi kita mengadakan perbedaan, saudara terkasih, kita telah berdosa. Sebab jika kita melakukan hukum firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, tetapi kita tidak melakukan sebagian saja, yaitu kita melakukan perbedaan, maka kita berdosa untuk seluruh firman Tuhan, saudara terkasih. Betapa saudara terkasih, dalam pandangan kita, dalam pelayanan kita, pelayanan kasih kita, saudara terkasih, dalam iman kita, jangan kita mengkotak-kotakkan, saudara terkasih. Kita bedakan yang kaya dengan yang miskin, ya saudara terkasih. Kita menghormati yang kaya, tetapi yang miskin tidak, saudara terkasih. Di mata Tuhan itu adalah jahat, sebab kita melakukan perbedaan dan membuat penghakiman menurut pikiran kita yang jahat. Sebab itu hendaklah kita, saudara terkasih, mengasihi orang yang lebih lemah, saudara terkasih, orang yang miskin, saudara terkasih. Sebab jika kita menolong orang yang miskin, kita mempiutangkan Tuhan, saudara terkasih. Kita membuat Tuhan itu berhutang kepada kita, saudara terkasih. Tetapi jika kita melakukan, saudara terkasih, perbedaan, penghakiman, saudara terkasih, menurut pikiran kita yang jahat, saudara terkasih, kita berdosa, saudara terkasih. Walaupun di dalam hati kita berpegang kepada firman Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, tetapi kamu membuat perbedaan antara yang miskin dengan yang kaya, saudara terkasih. Sedangkan Tuhan berkata bahwa bukankah Tuhan membuat orang yang dianggap dunia miskin supaya kaya di dalam iman, supaya mereka beroleh kerajaan Allah yang dijanjikan bagi dia yang mengasihi Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, baiklah kita sebagai orang-orang yang kaya, saudara terkasih, kita perhatikan orang-orang yang miskin, yang lemah, saudara terkasih, di mana di dalam harta kita, saudara terkasih, ada hak orang miskin yang harus dibantu. Jika kita melakukannya demikian, kita membuat harta kita itu tersimpan di tempat yang tersembunyi, yang tidak cemar, yang tidak layu, yang tidak binasa, yang tersimpan di surga, saudara terkasih. Jangan kita malah menghinakan orang miskin, saudara terkasih, sedangkan Allah Tuhan kita membuat orang yang miskin yang dianggap di dunia ini untuk kaya di dalam iman, agar mereka memperoleh kerajaan surga bagi dia yang mengasihi Allah, saudara terkasih. Dan kita sebagai orang-orang yang kaya, yang berlebih, saudara terkasih, biarlah kita membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, saudara terkasih. Sebab dengan demikian kita membuat Tuhan itu mempunyai piutang bagi kita. Sebelum, saudara terkasih, harta kita binasa oleh segala macam, saudara terkasih,
bencana ataupun malapetaka yang akan menimpa dunia, saudara terkasih. Sebab langit dan bumi akan digoncangkan, saudara terkasih. Tidak ada yang kekal. Jika kita tidak mempergunakan harta kita itu untuk membantu yang lemah, saudara terkasih, yang miskin, betapa malangnya kita jika terjadi tsunami atau gempa bumi dan harta kita itu binasa bersama-sama dengan alam yang ada, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, mari kita sebagai orang-orang yang kaya, orang-orang yang mempunyai, kita bantu yang miskin, kita bantu alat-alat Tuhan, saudara terkasih, di mana sebagai saksi-saksi Tuhan mereka tidak bekerja, saudara terkasih. Mereka hanya makan dari berkat Tuhan, saudara terkasih, bukan dari apa yang ada di dunia ini, tetapi berkat Tuhanlah yang mengalir, yang memberikan mereka kehidupan, saudara terkasih. Baiklah yang kita bekerja di dalam dunia yang fana ini, kita berbagi dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang kekurangan, saudara terkasih, agar Tuhan memandang dari langit, saudara terkasih, dengan sorot matanya yang menguji setiap orang yang benar maupun orang fasik, saudara terkasih. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Dia dan berharap kepadanya, dan yang memelihara jiwa manusia dan melindunginya dari kelaparan. Dan kasih setia Tuhan itu, saudara terkasih, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya, saudara terkasih. Sebab itu kita berharap hanya kepada Dia, saudara terkasih, Allah Bapa alam semesta, pencipta langit dan bumi, saudara terkasih. Kuasanya tidak terbatas untuk melindungi kita, untuk memenuhi segala kebutuhan, keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kasih karunia-Nya bagi kita lebih daripada hidup, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, biarlah di akhir zaman ini apapun keadaan kita senantiasa berharap kepada Tuhan, dan kita berkata, Engkaulah gembalaku yang membaringkan aku di padang rumput yang hijau, tak akan kekurangan aku. Ia menuntun aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku, dan menuntun aku ke jalan yang benar. Walau dalam lembah kekelaman, aku tidak takut. Gada dan tongkatnya itulah yang menghibur aku. Ia meminyaki kepalaku dan mengurapi aku, dan pialaku penuh dengan berlimpah. Dan kebajikan, kemurahan sajalah yang mengikuti sepanjang umur hidupku, dan aku akan tetap diam di rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara terkasih, begitulah kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara terkasih, kita mempunyai gembala, saudara terkasih, yaitu gembala kita adalah Tuhan alam semesta, yang selalu menuntun kita, yang membaringkan kita di padang rumput yang hijau, dan takkan kekurangan kita apapun, saudara terkasih. Takkan kekurangan kita, saudara terkasih. Buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya, sumbu yang telah pudar tidak akan dipadamkannya, sampai kemuliaan, keadilannya, hukum-hukumnya dinyatakan. Saudara, bagi kita 2 burung pipit dijual 1 duit, namun 1 pun tak ada yang jatuh ke tanah tanpa seizin dan sepengetahuan Tuhan. Rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Bukankah kita lebih berharga daripada banyak burung pipit itu,
saudara terkasih. Sebab itu, apapun keadaan kita, saudara terkasih, saya yang sedang dalam keadaan sakit, saudara terkasih, penyakit yang sungguh sangat menyiksa, dan selalu saya berdoa Tuhan jamah, dan Tuhan jamah, saudara terkasih. Saya tidak tergeletak, saudara terkasih. Selalu bangun lagi, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, apapun keadaan kita, saudara terkasih, beban, masalah, sakit, penyakit, jika kita mengandalkan Tuhan, berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan baru. Saudara terkasih, kasih-Nya, kuasa-Nya tak terbatas untuk menopang, untuk memberikan kita kesembuhan, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, biarlah kita bersyukur. Apapun keadaan kita, mari kita berkata kepada jiwa kita, pujilah Tuhan, wahai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, wahai segenap batinku. Ceritakanlah kebesarannya bagi bangsa-bangsa, dan perbuatannya yang ajaib bagi setiap suku bangsa. Ingatlah segala akan kebaikannya, sebab Ia yang menebus engkau dari dosa dan mengangkat engkau dari yang kubur, dan membawa engkau kepada hidup yang penuh damai sejahtera, penuh pengharapan, penuh sukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, apapun keadaan kita, saudara terkasih, masalah, persoalan, beban, semuanya itu, saudara terkasih, Tuhan ikut campur tangan. Walau badai topan datang, air masuk ke dalam kapal kita, tapi Tuhan ada di situ, Yesus ada di situ, meredakan kapal itu, saudara terkasih, dari angin, badai, topan. Sebab itu jangan takut, saudara terkasih, datanglah kepada Tuhan, masuklah ke dalam hadirat Tuhan, sebab hanya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, ada kuasa, ada perlindungan, ada kemuliaan, ada kemenangan yang dilakukan oleh Bapa dengan kuasa yang tiada terbatas. Sampai disinilah firman Tuhan. Kiranya kita diberkati, dan biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, dalam penghiburan kuat kuasa Roh Kudus, itu yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Shalom.